Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pemilihan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Utami Safitri, NIM 1913996 dari kelas pendidikan IPS A. Yang pertama adalah pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menurut Milan Rianto merupakan cara memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru untuk pengelolaan dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan belajar. Kemudian, pendekatan pembelajaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan berdasarkan proses dan pendekatan berdasarkan segi materi. Pendekatan berdasarkan proses meliputi pendekatan yang berorientasi kepada lembaga atau guru pendidikan. Penyajian bahan ajar yang hampir semua kegiatannya dikendalikan oleh guru dan staf lembaga pendidikan. Kemudian, selanjutnya adalah pendekatan yang berorientasi kepada peserta didik. Penyajian bahan ajar yang lebih menonjolkan peran serta peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi, yaitu meliputi pendekatan kontekstual, penyajian bahan ajar yang dikontekskan pada situasi kehidupan di sekitar peserta didik. Selanjutnya adalah macam-macam pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran ini ada 3, yaitu pendekatan kontekstual, pendekatan konstruktivisme, dan pendekatan deduktif-induktif. Yang pertama, pendekatan kontekstual, yaitu dilatar belakangi bahwa siswa belajar lebih bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan alamiahnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu landasan berpikir pendekatan kontekstual, bahwa pendekatan dibangun oleh manusia sendiri, sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan deduktif-induktif, yang ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Sedangkan ciri utama pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Data yang digunakan merupakan data primer atau dapat pula berupa kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan. Selanjutnya adalah pengertian metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses interaksi belajar mengajar. Metode diperlukan seorang guru bervariasi sesuai dengan tujuan yang dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satupun metode mengajar yang telah dirumuskan dan dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Guru sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dengan tidak mengabaikan situasi pengajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik dalam pembelajaran merupakan penjelasan dan penjabaran suatu metode pembelajaran. Maka sudah tentu bahwa kutipan definisi teknik tersebut perlu dilengkapi dengan pijakan pada metode tertentu. Teknik dalam pembelajaran bersifat taktis dan cenderung bernuansa siasat. Jadi, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama adalah teknik karya wisata atau outdoor, yaitu aktivitas belajar siswa di bawah ke luar kelas. Pemberian ini harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis dan sistematik. Kelebihan dari teknik ini adalah kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa. Kemudian
Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaannya sebenarnya atau bersifat alamiah. Kemudian pemberian di ruangan terbuka secara nyata berdampak positif bagi rasa percaya diri, harga diri, dan pengendalian diri anak. Kemudian teknik ini juga mempunyai kekurangan, yaitu kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya akan menyebabkan pada waktu siswa dibawa ke tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga ada kesan main-main. Kemudian sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam kelas. Selanjutnya adalah teknik talking stick, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Kelebihannya menguji kesiapan siswa, melatih membaca dan memahami dengan cepat agar lebih giat belajar seperti itu. Kemudian kekurangannya adalah membuat siswa senam jantung, kemudian membuat siswa minder karena belum terbiasa. Teknik selanjutnya adalah teknik simulasi. Adalah suatu teknik latihan keterampilan menuntut praktik yang dilaksanakan di dalam situasi kehidupan nyata atau dalam situasi simulasi yang mengandung ciri-ciri situasi kehidupan kenyataannya. Kelebihannya adalah menyenangkan, menggalakkan guru untuk mengembangkan aktivitas simulasi, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Sedangkan kekurangannya adalah menuntut imajinasi dari guru dan siswa, validitas simulasi masih banyak diragukan orang, efektivitasnya dalam memajukan belajar belum dapat dilaporkan oleh riset. Teknik selanjutnya adalah discovery learning. Yaitu merupakan belajar mencari dan menemukan diri. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Kelebihannya adalah dianggap membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Kemudian pengetahuan diperoleh dari strategi ini sangat pribadi sifatnya dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat kukuh. Kemudian strategi penemuan membangkitkan gairah pada siswa. Sedangkan teknik ini juga mempunyai kelemahan, yaitu metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Kemudian dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar. Teknik yang selanjutnya adalah brainstorming. Teknik ini dirancang untuk mendorong kelompok mengekspresikan berbagai macam ide dan menunda penilaian kritis. Setiap orang menawarkan ide yang dicatat, kemudian dikombinasikan dengan berbagai macam ide yang lainnya. Pada akhirnya, kelompok tersebut setuju dengan hasil akhir. Kelebihannya adalah anak-anak aktif berpikir untuk menyatakan pendapat, melatih siswa berpikir dengan cepat dan tersusun, merangsang siswa untuk selalu siap berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan guru. Sedangkan kelemahannya adalah guru kurang memberi waktu yang cukup pada siswa untuk berpikir dengan baik, siswa yang kurang selalu ketinggalan, dan kadang-kadang pembicaraan hanya dimonopoli oleh siswa yang pandai saja. Kemudian teknik diskusi, yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Kelebihannya adalah metode ini melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses belajar. Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing, dan menumbuhkan serta mengembangkan cara berpikir dan sikap ilmiah. Kemudian kelemahannya adalah diskusi terlampau menyerap waktu. Pada umumnya peserta didik tidak berlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi dengan baik. Kadang-kadang guru tidak memahami cara-cara melaksanakan diskusi. Selanjutnya adalah strategi penentuan teknik pembelajaran. Jadi dalam menentukan teknik pembelajaran yang akan dipraktekkan kepada siswa itu ada kriterianya, ada strateginya, yaitu yang pertama kesesuaian teknik pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kesesuaian teknik pembelajaran dengan materi pembelajaran, ketersediaan alat, bahan, dan sumber belajar, kemampuan siswa, ketersediaan waktu, jaminan adanya variasi, jaminan adanya interaksi antara guru, siswa, dan siswa-siswa. Selanjutnya adalah pendekatan perencanaan pembelajaran.
Pendekatan mengandung arti, yaitu cara pandang atau cara menyikapi sesuatu dengan bertolak belakang dari asumsi tertentu. Pendekatan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan sebagai cara pandang kita terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya penciptaan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Dengan mempelajari berbagai jenis pendekatan ini, dapat menambah percaya diri seorang guru untuk melaksanakan tugas sebagai guru IPS. Pendekatan bergantung pada berbagai hal seperti tingkat pendidikan, tujuan, dan lingkupan pendidikan anak. Selanjutnya adalah jenis-jenis pendekatan dalam perencanaan pembelajaran IPS. Yang pertama adalah pendekatan saintifik, yaitu proses kegiatan pembelajaran yang direncanakan supaya peserta didik dapat aktif mengonstruksi konsep dan prinsip melalui tahap-tahap mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotensi, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, membuat kesimpulan dan konsep dapat terkomunikasi prinsip yang ditemukan. Kemudian yang selanjutnya adalah problem solving. Dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran, siswa menyadari, merumuskan, menganalisis, merumuskan hipotesis dan jawaban sementara terhadap masalah. Mencari data sampai pada penarikan kesimpulan terhadap suatu masalah. Selanjutnya adalah pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Pendekatan ini, cara penyampaian dalam pendekatan ini adalah dengan mempertautkan atau menghubungkan konsep-konsep lain yang bersifat menunjang yang dilakukan secara sistematis. Kemudian tujuannya adalah mendukung tujuan IPS dalam kurikulum untuk mendapatkan pengertian lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmu sosial tertentu, untuk menelaah lebih lanjut tentang lingkup utama kegiatan manusia, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan antarstruktur atau interdisiplin. Pendekatan antarstruktur merupakan pendekatan yang membahas suatu konsep secara berturut melalui beberapa disiplin dan kemudian dipersatukan dengan pendekatan ini, suatu konsep ilmu sosial atau suatu topik. Kemudian diorganisasikan bersama konsep dari berbagai ilmu sosial terpadu. Pendekatan antara struktur ini dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan multidisiplin dan pendekatan interdisiplin. Pendekatan multidisiplin mengarah pada pengambilan konsep-konsep dari berbagai disiplin, generasi dan proses berbagai disiplin ilmu sosial untuk membantu para siswa memahami topik yang mereka pelajari. Artinya, semua aspek dari suatu topik ditelaah sehingga pengertian siswa itu menjadi luas dan dalam, dan dengan demikian tujuan sajian akan tercapai secara mantap. Selanjutnya adalah pendekatan interdisiplin. Dasar pemikiran yang melatar belakangi penggunaan pendekatan interdisiplin ialah adanya banyak konsep dasar yang harus dibatasi jumlahnya agar dapat dikembangkan dalam pengajarannya. Kesukarannya terletak pada pemilihan konsep dasar yang paling efektif untuk digunakan. Dan selanjutnya adalah pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai pendekatan yang kita gunakan dalam mempelajari IPS dengan mengambil masyarakat sebagai fokus pembahasan. Artinya, semua komponen program diambil dari dan ditujukan pada masyarakat sekitar. Tujuannya adalah pergaulan siswa di dalam masyarakat lebih luas, dapat memperluas pengetahuan yang didapat di sekolah dengan macam-macam kenyataan yang didapat di dalam masyarakat, kemudian mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan harapan masyarakat akan hasil pendidikan di sekolah yang dapat digunakan untuk membangun, membina, dan mengembangkan masyarakat. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir adalah pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu IPS dengan lingkungan fisik dan IPS dengan lingkungan budaya. IPS dengan lingkungan fisik yang bertujuan untuk memahami keadaan lingkungan fisiknya, yaitu seperti keadaan alam, keadaan iklim, fauna, serta ekosistem dan lingkungannya. Kemudian menyadari bagaimana campur tangan manusia di dalam mengelola sumber-sumber alam. Kemudian menyadari tentang perlunya perhitungan, pengawasan, dan pengawetan alam sekitar demi kelestarian lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah IPS dan lingkungan budayanya.
Tujuannya adalah mengajarkan kebudayaan manusia di dunia dari hasil perbedaan, persamaan hakikat budaya yang ada padanya, perkembangan serta perubahan-perubahannya, kemudian memahami nilai-nilai budaya nasional, regional maupun lokal, menghargai dan memelihara sebagai harta pusaka peninggalan nenek moyang, kemudian menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan warisan budaya tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.